Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada dari pelosok negeri dan Nusantara, selamat pagi dan tetap semangat untuk belajar di masa pandemi COVID 2019 ini. Anak-anakku mahasiswa, pada hari ini Pak Herdi Wismanjaya SPDM HCT akan mempresentasikan tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ini disampaikan pada saat tugas untuk pembuatan bahan ajar dan juga rubrik penilaian oleh mentor narasumber kami pada saat pekerti di Untirta 2021 sesi ketiga, Dr. Sehabudin MSI. Nah, dalam penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian ini, kita akan melihat dan tentu saja akan menilai berdasarkan banyak sudut pandang. Beberapa pendapat para ahli membagi dua kelompok besar tentang jenis bahan ajar atau bahan cetak yang kita ketahui. Banyak di antara kita juga hanya mengetahui bahwa bahan ajar itu berupa buku atau yang ada selama ini di tangan Anda, baik itu cetak maupun itu ada di learning management system Anda, yaitu berupa handout atau PowerPoint yang difotokopi oleh rekan-rekan mahasiswa, kemudian modul, dan juga buku bahan ajar dan sejenisnya. Ada juga yang kelompok kedua yang mengatakan bahan ajar itu non-cetak. Maka kalau kita berbicara non-cetak di zaman milenial, tentu dengan teknologi yang canggih seperti ini, banyak hal yang bisa dikembangkan secara sederhana kalau kita lihat di sana. Dalam bentuk diam di display misalnya bahan ajarnya, kemudian dalam bentuk video-video yang bergerak atau banyak gambar bergerak, audio visual ya, kemudian OHT dan sebagainya. Maka dua jenis dari sudut pandang beberapa ahli tentang bahan ajar yang ada kita ketahui selama ini. Kalau kita lihat di sini buku, tentu teman-teman mahasiswa juga udah memahami, yaitu buku ya, baik itu buku berupa komik misalnya atau buku pembelajaran yang ada beberapa gambar sederhana yang dapat meningkatkan menarik untuk dibaca oleh rekan-rekan mahasiswa. Kemudian handout modul, lalu kita sering melihat lembar kerja siswa pada saat teman-teman baik itu di bangku sekolah sampai dengan sekarang. Nah, pengembangan bahan ajar ini sangat perlu dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, terutama bagi kami sebagai dosen. Mengapa hal ini perlu? Hal ini dapat dilakukan untuk ketercapaiannya sebuah proses pembelajaran. Maka sebuah proses pembelajaran ya yang dapat dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik ya, mahasiswa calon-calon guru ya, kemudian bagi seorang guru dan dosen harus memahami karakteristik isi pesan pembelajaran PowerPoint 1 yang akan disampaikan oleh peserta didik ke peserta didik dan ke mahasiswa sekalian. Maka strategi pemilihan ini penting dilakukan oleh seorang guru dan dosen. Yang kedua, rekan-rekan mahasiswa, interaksi pembelajaran. Mengapa interaksi pembelajaran itu menjadi salah satu ketercapaiannya sebuah pembelajaran dan perlu dikembangkan dalam pengembangan bahan ajar? Tentu harus ada interaksi, yang sekarang kita berinteraksi secara seperti ini menjadi dunia maya. Yang tentu dulu kita berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Dengan adanya pandemi COVID ini membuat kita berstrategi serta membuat kita
menarik, kemudian berstrategi dan juga kreatif untuk mengembangkan bahan ajar, tidak hanya berupa tadi yang fase 1 buku dan sejenisnya, tapi berupa pembelajaran menggunakan non cetak atau yang sering dikatakan berbasis teknologi. Nah, kemudian pengelolaan kelas menjadi penting dalam pengembangan pembelajaran. Nah, yang tidak kalah penting dalam hal ini pengembangan bahan ajar untuk ketercapaian sebuah pembelajaran, pemilihan bahan. Nah, dalam pemilihan bahan ini, pembelajarannya, medianya, alat yang digunakan, evaluasi, dan sebagainya harus memenuhi kaidah-kaidah pembelajaran dan memenuhi standar untuk dapat dikembangkan. Rekan-rekan mahasiswa, kalau kita lihat di sini tujuan pengembangan bahan ajar, ya tentu yang pertama menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Rekan-rekan mahasiswa, kurikulum itu dinamis, selalu berubah-ubah. Bergantinya sebuah pimpinan, berubah pula kadang-kadang kurikulum. Maka karena dinamis itu, tentu perguruan tinggi dalam hal ini dan juga untuk proses pengembangan bahan ajar harus ya menyesuaikan tuntutan masa kini atau tuntutan kurikulum yang terus berubah. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi rekan-rekan mahasiswa jangan lupa ya, tujuan pengembangan bahan ajar tentu lihat dulu peserta didik siapa. Jadi jangan mengajar semester 1 tapi diberikan metodologi penelitian adanya di semester 5 misalnya. Atau kemampuan profesional mengajar bagi calon seorang guru diberikan di semester 1. Ya, ada secara ajak periodik ya, kebutuhan-kebutuhan mahasiswa itu mulai dari semester 1 dikenalkan dulu ilmunya, lalu semester 2 ada strateginya, ada media dan sebagainya, baru untuk praktek dalam pengembangan bahan ajar ini. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku atau teks tadi. Nah, sekarang sangat banyak sekali bahan ajar itu bisa dikembangkan oleh rekan-rekan mahasiswa sebelum nanti terjun PPL. Dan yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Tentu ya, selain menarik, pengembangan bahan ajar yang model konvensional menjadi modern itu memudahkan kita atau memudahkan seorang guru atau dosen dalam mengembangkan pelaksanaan pembelajaran. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikupas ya atau diperbarui, tidak saja hanya kita berupa buku-buku saja yang tebal kadang-kadang membuat belum dibaca juga sudah ada kesan aduh berat. Maka teman-teman mahasiswa juga harus mengembangkan nanti dalam pengembangan bahan ajar ini. Rekan-rekan mahasiswa ya, prinsip pengembangan bahan ajar kalau di sini ada relevansi kesesuaian. Tentu ya kalau kita lihat tadi untuk mencapainya pembelajaran, relevansi berkaitan dengan ketercapaian. Yang selanjutnya konsistensi atau keajegan ya. Misalnya capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa ada 4 macam atau 2, atau 3, dan sejenisnya. Maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 tadi, atau 3 tadi, atau 5 dan sebagainya. Maka ajak di sana itu. Jadi tidak berubah. Adekuasi atau kecukupan. Cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit. Nah, bahan ajar ada yang tipis-tipis ya seperti LKS 2, 10, 20. Tapi yang ideal itu tidak terlalu tipis, namun tidak juga terlalu tebal seperti itu, seperti ganjil mobil. Maka perlu dalam penyesuaian prinsip-prinsip pengembangan. Dan yang berikutnya rekan-rekan ya, tuh langkah pemilihan bisa kita baca ya dari sumber, dan di sini juga ini cakupan isi bahan ajar. Nah, cakupannya selain tadi afektif ya, psikomotorik dan yang lainnya, misalnya di
pengetahuan. Kalau kita lihat di pengetahuan ada fakta, mudah menyebutkan nama, jumlah yang mudah-mudah, konsep, definisi, prinsip ya, penerapan dalil, hukum dan sebagainya, rumus ya, prosedur, langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut atau ajak atau periodik tadi dalam pengetahuan. Yang tidak lebih penting yang kedua keterampilan, kemampuan mengembangkan ide. Nah, ini penting-penting apa namanya seorang mahasiswa itu mampu mengembangkan ide-ide yang ada di kepalanya. Memilih dan menggunakan bahan, kemudian menggunakan peralatan dan teknik kerja dalam keterampilan, maka harus diberikan sesuai keterampilan. Dan ketiga adalah bagaimana kecukupan isi itu bahan ajar dengan nilai atau sikap. Ya, nilai kebersamaan di sini, nilai kejujuran, kasih sayang, lalu tolong menolong ya, kemudian semangat ya dan minat serta motivasi semangat kerja yang dilakukan oleh mahasiswa. Maka cakupan isi bahan ajar antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai tadi menjadi penting dalam hal ini. Kemudian ini sistematisnya ya, rekan-rekan. Nah, nanti bisa kita baca bersama. Nah, kita lihat di sini untuk rancangan ya, evaluasi program pembelajaran ya. Ini gambar 2, paradigma kurikulum sebagai sebuah program. Kalau kita lihat di sini rangkaian mata kuliah ya, struktur kurikulum ada profil ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian rancangan pembelajaran semester ya atau RPS yang kalau di universitas ya. Kemudian bagaimana pembelajarannya antara dosen, mahasiswa, sumber belajar, kemudian SAPRAS ya, proses dan asesmen dan sebagainya. Lalu bagaimana output atau luaran yang dilakukan oleh lulusan. Tentu hal ini baik itu rancangan pembelajaran semester ya, itu dalam rancangan kemudian pembelajaran serta luaran menjadi sebuah evaluasi program pembelajaran dalam pengembangan bahan ajar yang dapat dilakukan ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Semoga bermanfaat hari ini dan cukup sekian ya. Hari ini kita sudah banyak mempelajari tentang ya apa bahan ajar dan sebagainya. Sekian terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semua.